Halo semuanya, balik lagi bersama gue Andri. Untuk video kali ini kita akan bahas tank sebelahnya 150 cm, tank SPS. Kita lihat kondisinya saat ini, koralnya masih begitu-gitu aja, belum penuh-penuh, tapi overall beberapa koral sudah kelihatan tumbuh, sudah crusting, sudah ngebase. Kenapa nggak dipenuhin? Karena saya mau kasih mereka space buat tumbuh. Emang sengaja jaraknya jauh-jauh, nggak mau rapat-rapat. Ya kita lihat kondisinya saat ini ada beberapa koral yang masih adaptasi sama T5. Tapi kelihatannya sih oke-oke aja. Ada beberapa yang sudah crusting, sudah mulai ngebase dia, nempel. Polipnya bisa dilihat lumayan kelihatan panjang-panjang. Sudah mulai kelihatan polipnya, melambai-lambai. Happy kondisinya. Filtrasi tidak ada yang berubah. Nutriennya di sini sangat-sangat rendah. Karena ya sudah cukup mature lah. Umurnya kurang lebih 5 bulanan, 5-6 bulan. Koral-koralnya bisa dilihat sendiri, tumbuh, keluar nap-nap baru, happy. Untuk lightingnya, kita lihat di sini menggunakan T5 hybrid dengan LED. Kita bisa lihat ya. Di sini menggunakan 2 unit iPi A8 SE. Buat SPS cukup gak? Cukup banget. Ditambah T5, kurang lebih parnya ada sekitar di 400-an, 350-an. Cukup oke banget, cukup sekali untuk SPS tumbuh. Cuman emang perlu waktu lagi untuk lebih mature lagi, biar pewarnaannya lebih naik lagi. Bisa dilihat nanti koral-koralnya ada beberapa yang menghitam, menggelap, padahal nutrien di sini rendah sekali. Secara cahaya cukup, cuman emang kita nggak bisa lawan alam. SPS termasuk koral yang agak rewel, jadi dia butuh ekosistem yang sesuai dengan maunya dia, dan pembentukannya itu butuh waktu. Nggak bisa dicepet-cepetin, jadi dinikmatin aja prosesnya. Untuk tank ini menggunakan Mantis 1200, Nios 220. Reaktornya kita pakai Nios Torque yang 1 liter bodinya. Pompanya cuma satu di sini, 10.000. Running 100%. Karena pompa di split juga ke UV, kita pakai Hylea yang 36 apa 38 watt gitu. Yang paling besar, kita menggunakan Wavemaker 2 unit dari Jacot. Kita bisa lihat profil arusnya lumayan oke, lumayan kuat. Kita bisa lihat ada vortex di permukaan. Kita pakai Jacot ECP 9 dan DMP 30 di sebelah sini. Di sisi belakang nggak ada, tapi nozzle outlet dari pompa itu ada 2. Jadi kalau dilihat ada 4 sumber arus. Overall cukup untuk saat ini, kecuali nanti koralnya tumbuh, grow, arusnya mulai terhalang, pecah. Nanti kita tambahin Wavemaker lagi ya. Kita sambil lihat settingan lampunya yuk. Di sini kita pakai A8 SE. Buat kalian yang bertanya-tanya settingan iPi yang dipakai di Rift Plus itu seperti apa, kita lihat bareng-bareng yuk. Dari sunsetnya, sunrise-nya, sunsetnya, peak-nya, setiap orang punya settingan berbeda-beda, preferensinya berbeda-beda. Karena kita posisinya store, toko, kita mau lihat warna terbaik koral itu biasanya ada di spektrum biru. Nanti kita lihat settingannya. Saya untuk akuarium ini, semua akuarium ini peaknya itu ada di pagi hari. Jadi lampu nyala langsung kondisinya ke maksimal semua. Kita lihat ya settingannya ya. Nah, lampu ini nyala dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Jadi kalau bisa dilihat jam 8 pagi itu kondisi lampunya 0 semua. Di jam 9 sudah mulai ramp up. Tapi untuk spektrum hijaunya sudah, hijau dan putihnya itu sudah maksimal. Nah, di jam 10 itu peak untuk spektrum biru. Jadi kita pakai birunya 85% untuk SPS. Settingannya sama persis sama tank yang 2 meter. Tapi di tank 2 meter itu jarak lampu ke permukaan air itu agak tinggi, di sekitar 35-40 cm. Karena kita kejar sebaran cahayanya supaya cukup buat LPS. Untuk tank 2 meter itu kita dapat di 200-250 par dan coveragenya lumayan oke banget. Sampai pasir ada sekitar 150-190 par. Kita bisa lihat di sini jam 11, jam 12 mulai turun. Nah, di jam 1 siang itu warna putihnya sudah tinggal sedikit sekali. Dan T5-nya itu mati jam 1 siang.
Jadi kalau kita lihat jam 2, nah masih ada tipis-tipis spektrum putihnya cuma 3-5%. Hijaunya juga. Sampai ntar di jam 5 itu udah full biru. Kita ada warmer 1%, lalu di jam 6 itu sudah mulai sunset. Spektrum birunya sudah mulai turun, kita ke 50% kan, jadi birunya tuh ada di 40%, purple sama UV-nya ada di 35%. Dan terakhir di jam 7 semua lampu mati. Ya kurang lebih begitu yang settingan yang saya pakai. Agak berbeda sama settingan yang di rumah. Kalau yang di rumah saya peaknya itu ada di jam 12 siang. Jadi ngikutin siklus matahari, kita bisa lihat untuk settingan yang di rumah, dia akan nyambungin ke jaringan dulu. Nah, kita bisa lihat kalau di rumah saya pakai 12 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lihat bentuk kurvanya agak berbeda. Kenapa powernya lebih rendah daripada yang di toko? Kita bisa lihat jam 9, jam 10 itu full. Jam 9 itu full spektrum biru dari jam 8 sampai jam 10. Nah, jam 10 itu udah mulai kelihatan, udah mulai ramp up spektrum-spektrum yang lainnya. Nah, kita bisa lihat untuk birunya saya pakai 75%, purple sama UV-nya 70%. Nah, kita lihat putihnya. Nah, putihnya saya cuma pakai 27%, greennya di 54%. Kita lihat peaknya itu dari jam 12 sampai jam 4 sore. Jadi kurang lebih 5 jam ya. 12, 1, 2, 3, 4 jam kurang lebih. Nah, di jam 5 sudah mulai turun. Untuk spektrum putih, hijau sudah mulai turun, tapi biru itu saya konstan dari jam 10 sampai jam 6. Nah, bisa dilihat di jam 6, birunya sama UV-nya masih sama. Nah, di jam 7 sudah mulai turun separuh powernya dan mati total di jam 8 malam. Karena untuk di rumah, saya ngikutin siklus matahari, peaknya itu ada di tengah-tengah hari. Kalau di toko biasanya view-nya ya harapannya pas customer datang ya tanknya sudah terlihat lebih manis warna biru, kurang lebih begitu. Ya kurang lebih gitu sih settingan yang saya gunakan di lampu iPi A8 Pro dan A8 SE. Buat informasi sedikit buat kalian bahwa perbedaan utamanya di iPi A8 Pro sama A8 SE itu ada di mata LED-nya. Di mana mata LED A8 Pro itu menggunakan merek Cree dari USA, makanya harganya bedanya lumayan. Tapi secara pewarnaan saya pribadi lebih suka yang Pro karena birunya tuh lebih gimana gitu. Lebih enak aja di mata saya. Jadi secara preferensi disesuaikan lagi kembali ke budget kalian. Secara performa dua-duanya sama-sama bagus. Ya bisa dilihat dari koral-koralnya kondisinya sekarang. Buat kalian ingin mendapatkan produk-produk dari iPi, Rift Plus adalah distributor resminya. Kita garansi 1 tahun untuk semua unitnya. Kalian bisa dapatkan di marketplace kita, di Tokopedia, TikTok Shop, sama Shopee, ada di Rift Plus. Untuk video kali ini gue sudahi dulu. Gua Andri undur diri. Bye-bye.